ya? Ya Bu, memang harus dimatikan Bu ini. Ya, teman-teman bisa lihat Bantu ini ada yang lain. Ya. Mana? Ya, teman-teman bisa lihat situasi di dalam. Lampu kami sudah dimatikan. Lampu kami sudah dimatikan. Air juga sudah dimatikan ya Bu ya. Secara paksa. Jadi ini sebelum press release ya, press release sudah diketik. Tim kuasa kami sedang menyiapkan. Ada paman saya dan ada tante saya juga. Kami meninggali rumah ini rumah keluarga ya. Di zaman kakek saya, nenek saya. Ini kakek saya nih pejuang kemerdekaan ya. Ini kakek saya, Hussein bin Syah Abu Bakar, Yemu Ambon, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kami menempati rumah ini dari tahun 1960. Dan kami punya alas hak yang sah. Kami punya alas hak yang sah yang nanti akan dibeberkan ya. Nanti alas hak yang sah itu akan kami jelaskan apa saja yang kami miliki ya kepada teman-teman, dan kira-kira langkah-langkah hukum dan upaya hukum apa yang nanti kami akan tempuh ya. Itu kami akan jelaskan sebentar lagi. Press release-nya sedang diketik. Yang pasti teman-teman lihat ya, udah tadi mungkin menyaksikan juga kalau ada yang menyaksikan. Teman-teman dari PBHI, HRI juga semuanya akan hadir di sini. LBH juga insya Allah akan hadir di sini. Ada Kompas, ada Tempo. Udah datang belum ya teman-teman? Dari Kompas, Tempo, Berita Satu tadi udah? Ada. Berita Satu. Ini rumah keluarga kami. Tante kami, Eria Kamal Mahmuzar, sudah meninggal dunia. Kemudian ditempati oleh adik papa saya, Idrus bin Syah Abu Bakar, sudah meninggal dunia. Kemudian ada istrinya, Firdaus Al-Idrus, yang menempati rumah dan sedang sakit, sedang dioperasi. Ini ada di daerah sini ada 7 kakak. Ya sekarang yang bertahan tinggal 3 kakak karena tidak kuat mengalami intimidasi yang dilakukan oleh wali kota bersama Satpol PP. Jadi yang bertahan paling akhir sampai penghancuran seperti yang Anda lihat di depan tadi, sampai sekarang minta pengosongan. Truk-truk Anda lihat tadi, damkar di mana-mana, udah seperti suasana perang ya. Ada damkar, ada Satpol PP di mana-mana. Sekarang lampu udah dimatikan, baru jam 2 siang mengharapkan pengosongan. Tapi kita disuruh pengosongan ini gelap-gelapan. Nggak bisa minum, nggak bisa sholat, ya nggak bisa masak. Ini ya kalian tahu ya, intimidasi seperti ini yang dilakukan oleh negara. Dalam hal ini Pemda DKI melalui wali kota dan Satpol PP. Ya mungkin tadi kalian udah mendengarkan versi mereka seperti apa. Saya berharap sebetulnya ini bisa diselesaikan di pengadilan. Di pengadilan kan fair ya, hakim, polisi akan melihat fakta-fakta hukum yang ada. Nah, tapi saya menyesalkan kenapa menggunakan cara-cara yang tidak lazim. Coba correct me if I'm wrong ya, koreksi saya. Kalian pasti wartawan pintar-pintar juga nih. Legal nggak? Ya, legal nggak wali kota melakukan pengosongan? Tadi saya nggak lihat SK pengosongannya saya nggak lihat. Katanya atas persetujuan dan perintah gubernur. Teman-teman tadi tanya nggak Ibu Ani tadi? Lihat nggak SK pengosongannya? Oh, menurut informasi katanya sudah dikeluarkan SP3. Iya, tapi kamu lihat nggak melakukan pengosongan? Ada SK-nya, kamu lihat nggak? Belum. Belum ya, nanti ditanya Bu Ani ya, SK pengosongannya mana? Terus kalian sorot SK pengosongannya mana? Ya. SP1 ini kan terburu-buru sekali, saya nggak tahu ada motif apa kenapa terburu-buru sekali. SP1 dilakukan, kami berikan bantahan. SP2 dilakukan, kami berikan bantahan. SP3 dilakukan, kami berikan bantahan.
Tapi bantahan kami nggak mau didengar. Bantahan kami dihiraukan. Ya, nggak dianggap sama sekali. Nah, saya mau tanya nih pakar-pakar hukum Indonesia, bisa nggak wali kota melakukan pengosongan? SK-nya mana? Pertama, bisa atau enggak? Ya, landasan hukumnya apa? Melakukan penggusuran dan kita punya alas hak yang sah ya. Ini kita bukan tinggal di tanah orang bikin tenda ya. Ini bangunan kita bangun pakai hasil kerja keringat loh. 7 kakak ini bangun rumah ini hasil kerja keringat, bukan tenda. Udah 4 generasi, dari kakek, anak, cucu, cicit yang tinggal di rumah ini udah 4 generasi dari tahun 1960. Ya, kami kenal semua tetangga-tetangga di sini. Kami bukan penghuni liar, jangan anggap kami penghuni liar. Ada landasan hukumnya, nanti akan saya lampirkan kepada kalian semua. Ya, saya berharap media bersifat netral dan investigasi ini harus investigasi. Ini nggak bisa nggak diinvestigasi karena kita bicara hukum. Alas hak mereka apa? Alas hak kita sebagai penghuni apa? Ya. Dan siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang melakukan kelalaian, dan siapa yang melakukan kesewenang-wenangan. Nanti kalian bisa lihat ini, karena setelah ini, kalau kami sih bertahan, sih ya. Kalau ditanya kami bertahan sampai titik darah penghabisan. Karena kami merasa ini hak kami. Ya, kalian tadi lihat bagaimana pemaksaan itu dilakukan ya, kekerasan itu dilakukan ya. Kami akan ditahan, kami mau diseret, kami mau dipukuli, ya, kami akan bertahan. Dan setelah ini, apakah ada tindakan hukum? Ya tentunya, karena kami merasa Pemda DKI dalam hal ini Satpol PP, wali kota, kemudian gubernur yang sebentar lagi habis masa jabatannya ini melakukan abuse of power. Ya. Normalnya, kalau orang bersengketa itu saling gugat-gugat, ya kan, ke pengadilan. Ada putusan yang ketok palu hakim, putusan inkrah, ada panitra. Idealnya seperti itu ya kalau secara hukum ya. Nah, ini saya nggak mengerti kenapa tidak melakukan upaya-upaya hukum seperti yang semestinya. Kenapa HGB atas nama seseorang kuat yang Anda tahu siapa ya, Anda pasti kenal, kok yang eksekusi wali kota dan Satpol PP? Bingung juga saya. Tapi nanti dibicarakan ya dengan pakar-pakar hukum yang, dan Anda punya talk show tuh, apa bisa seperti itu, ya kan? Ini HGB pribadi, tapi kok yang eksekusi wali kota, ya, dan Satpol PP. Kok kenapa nggak gugat ke pengadilan, kita bertarung di pengadilan? Oke, tadi udah banyak pertanyaan yang harus kalian investigasi tuh. Pertama, apakah Satpol PP dan wali kota punya hak melakukan penggusuran secara paksa ini? Kedua, atas dasar apa? Apakah SK pengosongan tadi kalian udah lihat? Ya kan, kalau bikin berita kan kita mesti lihat alas hukum ya, karena ini ada abuse of power nih, ada dan beberapa hukum yang nggak bisa, ya ada agak tricky gitu. Jadi kalian nggak bisa langsung memberitakan tanpa dasar-dasar ini harus kalian lihat. Nah, nanti yang kami akan membeberkan alas-alas bukti hukum yang kami punyai. Dan ini juga akan kami beberkan karena setelah ini kami akan bikin laporan. Kami akan bikin LP. Insya Allah ke Mabes. Insya Allah ke Mabes Polri. Semoga bisa diterima dengan baik laporan kami atas pengerusakan dan pengerobotan, mungkin abuse of power yang dilakukan semena-mena oleh wali kota DKI atas perintah Gubernur DKI Anies Baswedan. Jadi prolognya seperti itu aja. Nanti adiknya papa saya, ya om saya dan tante saya yang menempati rumah ini akan
bicara mengenai alas-alas hukum yang mereka punya. Dan selanjutnya lawyer kami akan bicara mengenai upaya-upaya hukum apa sajakah yang akan kami lakukan setelah ini. Jadi proses hukum sih masih panjang. Kalau proses penggusuran mau dilaksanakan harus dihancurkan, kalian lihat ya, pagar udah hancur, kami udah disiapin box, udah disiapin truk, tapi sampai detik ini kami bertahan. Lampu udah dimatiin ya, supaya kita takut, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa kerja dari laptop dan sebagainya, nggak bisa telepon siapa-siapa. Kami udah di-isolate ya, kami udah diisolasi nih oleh Pemda DKI. Gitu. Jadi kami membutuhkan keadilan di sini. Ya, kami mencari keadilan karena kami bukan penghuni liar yang tinggal sembarangan pakai tenda, bukan. Kami menghuni dari tahun 1960 di sini. Ya, kakek saya berjuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau gitu saya sekarang akan panggilkan om saya dan akan panggilkan lawyer untuk menyajikan kepada teman-teman alas hukum yang kita punya. Dan alas hukum ini juga akan menjadi dasar gugatan kita. Insya Allah kemampuan. Ya. Rencananya kapan, Mbak? Hari ini juga. Hari ini juga. Nah, setelah udah barang-barang yang ada di Kemas, rencananya apa? Mau pindah ke tempat sementara Kami kah? nggak mau pindah. Kami nggak mau pindah sih. Kalau kita bisa tidur di trotoar depan untuk mempertahankan hak kami akan lakukan itu. Dan istana memfasilitasi dari komunitas itu atau gimana? Nanti alas hukumnya akan disajikan. Jadi kita nggak cuma asal ngomong nih. Kalian lihat alas hukumnya apa. Saya nggak tahu kalau kalian dari wawancara wali kota dikasih lihat nggak alas hukumnya apa. Nah dicatat ya. Kita bicara hukum, jadi harus ada alas hukum yang kuat. Jadi kalau kalian bicara, oh ada HGB atas nama itu, oh ada SK pengosongan, mana kalian record nggak tuh SK-SK itu bukti hukum. Jadi jangan sembarangan memberitakan sesuatu yang ternyata nggak punya alas haknya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman bicara dari pihak wali kota, alas hak itu apa ditanya juga. SK pengosongan ini mana? Ada tanda tangan siapa di situ? Kita secara hukum, secara prosedural, benar nggak ini? Coba kita tanya hukum pakar hukum tata negara, benar nggak ini? Gitu ya? Oke. Apa? Aduh, udah. Intimidasi sebetulnya upaya ini sudah dilakukan dari 2011, sempat terhenti, tapi nanti om saya akan cerita. Tapi sebulan ini, wah luar biasa sebulan ini. Sampai orang tua-tua yang tinggal di sini ada yang stroke, ada yang jantung. Sampai kalau Anda lihat sebelah kiri yang sudah di bulldozer, itu orang yang nggak kuat, orang tua yang nggak kuat mental, ya, nggak kuat fisiknya, nggak kuat intimidasi. Setiap hari mereka taruh satpol pp, ya ada orang-orang yang nggak jelas dari asal usulnya dari mana. Gedor-gedor dan intimidasi itu dilakukan secara nggak cuma premanisme, secara struktural. Pak RW-nya datang, RW apa tuh ya? Pak Lurah Cikininya datang, udah terima aja Bu uang kerohiman gitu. Terus kemudian Pak Camatnya datang, jadi intimidasi ini dilakukan secara masif sekali dan secara struktural. Ya biasanya kan kalau intimidasi kan cuma preman-preman aja ya, tapi ini enggak. Pemda DKI ini aktif banget terlihat untuk melakukan pengusiran dan pengosongan ini. Tapi kita balik lagi ya, kita bicara alas hak ya. Oke, jadi saya panggil kuasa hukum saya dan saya akan panggil om saya yang memang menghuni rumah ini. Oke, sebentar ya.